Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Kasusku Kedokan Agung, Bupati Luki terjerumus rekomendasi Inspektorat. Dalam pembicaraan tema ini atau masalah ini, saya akan mencoba membicarakannya dalam 5 hal poin yang penting. Pertama, soal tindakan atau sikap tegas Bupati Luki dengan melakukan pemberhentian sementara terhadap Kuwu Kedokan Agung. Kedua, akan kita bicarakan soal SK pemberhentian sementara. Ketiga, apa yang menjadi temuan Inspektorat pada tahun anggaran 2023. Kemudian yang keempat, jika Luki saya malas membaca atau tidak ingin mau tahu, tentu ini akan kita bahas soal persoalan regulasi yang mengikat dan kemudian suara-suara dari luar orang-orang sekelilingnya. Lalu 5, saya akan mencoba membicarakan Inspektorat Rasa BPK, tapi ini akan dibahas secara panjang lebar pada pertemuan berikutnya. Mari kita coba soal tindakan atau sikap tegas Bupati Luki. Dalam kepemimpinan atau sebagai pemimpin atau leadership, memang diperlukan sikap tegas dan tindakan tegas. Tetapi sekali lagi bahwa tindakan tegas yang diperlukan itu bukan tindakan yang belangsak atau tindakan karwek atau tindakan seenaknya sendiri. Memang ada hak prerogatif bupati, tetapi hak prerogatif bukanlah hak absolut di dalam kepemimpinan kepala daerah. Ada sejumlah regulasi yang mengikat atau yang mengatur bahwa apakah sikap dan tindakannya itu tidak menabrak peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bukan berarti dengan sikap tegas atau kemudian tindakan tegas terhadap pemberhentian Kuwu kemudian harus kita acungkan jempol, tetapi harus kita coba menelaah ulang. Kita sepakat tentunya diperlukan untuk tindakan dan sikap tegas Bupati dalam eksekusi kebijakan maupun lain-lain, karena ini untuk beberes Indramayu yang rusak parah. Tetapi tindakan dan sikap tegas itu harus melalui relnya. Itu yang terpenting. Lalu bagaimana dengan SK pemberhentian Kuwu? Nah, untuk jelasnya supaya kemudian kita tidak salah membaca atau tidak salah menafsirkan, maka saya akan membacakan SK pemberhentian yang ditandatangani Bupati Luki Hakim pada tanggal 10 April 2025. Bupati Indramayu Provinsi Jawa Barat, keputusan Bupati Indramayu nomor 100.2.2/DPMD/2025 tentang pemberhentian sementara Saudara Jumhana Budi Raharjo SSOS MH sebagai Kuwu Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu memutuskan menetapkan ke-1, memberitahukan sementara Saudara Jumhana Budi Raharjo Sarjana Sosial Magister Hukum sebagai Kuwu Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu dan melanggar larangan sebagai Kuwu. Kedua, pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum 1 selama 3 bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Ketiga, kepada yang bersangkutan wajib menyelesaikan
tindak lanjut laporan hasil audit dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 10 April 2025, dicap stempel bahasa Bupati Indramayu Luki Hakim. Nah, itulah bunyi daripada SK pemberhentian sementara. Lalu yang menjadi perbincangan kita atau pembicaraan apa sebenarnya tentang SK pemberhentian ini. Nah, karena SK ini berdasarkan hasil temuan inspektorat pada tahun anggaran 2023, ini menjadi pertanyaan publik yang makin meluas dan kemudian menjadi perbincangan di warung kopi. Mengapa temuan inspektorat itu pada tahun anggaran 2023 bukan tahun anggaran 2024 yang nyata-nyata semua desa, semua kubu nyaris melakukan penyalahgunaan keuangan dana desa untuk kepentingan elektoral Bupati Nina pada waktu itu sebagai untuk mengikuti kompetisi Pilpub kemarin. Nah, rekomendasi dari temuan 2023 yang konon disebut-sebut sebanyak 400 juta, kemudian menjadi rekomendasi terhadap Bupati sehingga kemudian Bupati menerbitkan SK pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah, problemnya adalah apakah kemudian temuan 400 juta itu bersifat administratif atau ada unsur korupsi. Nah, ini yang tidak dijelaskan pada temuan inspektorat. PKSPD mencoba mengkonfirmasi inspektorat Kabupaten Indramayu Pak Ari Risdianto pada tanggal 15 kemarin, kemudian dia akan memberikan jawaban yang menyusul karena tertanggal 16 yang waktu itu kami ada keliru tanggal surat yang dikirim, surat WA itu dalam bentuk WA, kemudian saya koreksi bahwa itu sebenarnya tanggal 15. Nah, tetapi inspektorat sampai hari ini atau sampai dengan pembicaraan di podcast ini kita bahas, belum ada penjelasan lebih lanjut. Pertanyaannya adalah apakah benar 400 juta menjadi temuan itu, kemudian apakah unsurnya administratif atau unsurnya korupsi. Nah, karena dua hal ini menjadi penting sehingga kemudian Bupati tidak terjerumus pada persoalan rekomendasi. Nah, apa yang kemudian menjadi persoalan Bupati Indramayu bagi publik atau bagi PKSPD untuk menilai bahwa Bupati kurang cermat untuk memahami rekomendasi itu. Harusnya Bupati menanyakan kepada inspektorat apakah temuan itu bersifat administrasi atau bersifat ada korupsi, karena perlakuannya harus berbeda. Nah, tentu kita akan bahas bagaimana kemudian kalau temuan itu bersifat administratif. Inspektorat tentu punya pijakan regulasi, paling tidak dia mengadop Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di dalam Undang-Undang BPK pasal 8.3, jika ditemukan unsur korupsi, maka sejak temuan itu ditemukan, maka paling lambat 1 bulan rekomendasinya harus diberikan kepada institusi yang berwenang, dalam hal ini APH. Nah, jadi kalau temuan 400 juta itu unsurnya korupsi, maka kemudian rekomendasinya adalah pemberhentian sementara, maka ini Bupati terjerumus di dalam rekomendasi
yang tidak dipahami menurut aturan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bagaimana jika kemudian temuan itu bersifat administratif? Nah, di dalam peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pada pasal 3 mengatakan apabila ini temuannya bersifat administratif bukan unsur perkosian, maka objek yang diperiksa atau Kejaksaan Agung seharusnya diberikan tenggang waktu 60 hari untuk menyelesaikan itu. Jika tidak, mungkin Bupati baru mengambil tindakan pemberhentian sementara, dan jika pemberhentian sementara itu tidak dilakukan untuk menyelesaikan persoalan 400 juta, maka kemudian dilimpahkan ke APH. Tetapi saya sangat percaya dan apa yang pernah diucapkan oleh Luki Hakim sebagai Bupati bahwa dengan tindakan ini sebenarnya bukan untuk memenjarakan orang tapi untuk mengembalikan uang sehingga tidak mungkin akan dilaporkan ke APH. Tetapi lagi-lagi regulasi memberikan aturan atau kemudian pemahaman seperti itu. Lalu apa landasan lainnya? Pada pasal 17 juga dikuatkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, temuan yang bersifat administratif maka diberikan waktu 2 bulan untuk menindaklanjuti. Nah, inilah yang kemudian Luki Hakim tidak cukup membaca dengan cermat, kemudian Luki Hakim percaya saja atas rekomendasi bawahannya. Padahal sebagai Bupati, Luki Hakim harusnya mempertanyakan apakah rekomendasi itu telah sesuai dengan regulasi yang jadi pijakan inspektorat sebagai auditor. Nah, ini perlu kemudian Bupati pahami, karena jangan-jangan mentalitas bawah yang ABS tentu akan mengatakan bahwa inilah rekomendasinya, kemudian Bupati merasa senang, atau karena sikap ABS, apakah itu dimiliki oleh Bupatinya, atau kemudian memang mentalitas para birokrat, dan ini akan menjerumuskan persoalan Bupati terhadap ranah hukum jika kemudian terus-terusan dilakukan. Nah, kemudian yang terpenting adalah bahwa inspektorat dengan pijakan Undang-Undang BPK dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka ini perlu menjadi catatan inspektorat bahwa inspektorat bukanlah auditor eksternal, sehingga kemudian juga ini patut digarisbawahi yang praktek sekarang ini bahwa inspektorat rasa BPK. Padahal inspektorat adalah auditor internal atau pengawasan internal yang kemudian masukannya diberikan kepada Bupati, sehingga kemudian dia tidak mempunyai hak untuk beropini seperti halnya BPK, bisa WTP wajar tanpa pengecualian, bisa WDP wajar dengan pengecualian atau disclaimer. Nah, itulah yang membedakan peran dan fungsi inspektorat sebagai internal audit, pemerintah daerah atau Bupati, kemudian BPK sebagai external audit. Nah, lagi-lagi persoalan ini hendaknya tidak berulang di kemudian hari, karena itu Bupati akan terjerumus. Nah, kemudian jika Luki Sae kemudian malas membaca dan atau tidak ingin tahu soal regulasi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat tupoksi dirinya, yang mengikat tugas dan kewajiban dirinya sebagai kepala daerah, maka ini sangat berbahaya. Apalagi dia kemudian tidak mau mendengar suara dari luar, tapi dia lebih mendengar suara dari dalam yang pada dasarnya disodorkan dalam konteks atau dalam mentalitas ABS, asal Bapak senang atau asal Bupati senang. Dan ini akan berbahaya buat Bupati itu sendiri. Nah, catatan PKSPD yang bisa direkomendasikan kepada Bupati adalah bahwa Luki Sae harus memahami betul, harus mau membaca, bukan malas membaca seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga akan membuat kebijakan publiknya tidak belangsak, kebijakan publiknya kemudian waras.
Bukan berarti dengan sikap dan tindakan yang tegas itu yang kemudian oleh sementara orang dikatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati tentang pemberhentian sementara terhadap Kedokan Bunder dianggap sikap tegas. Padahal sikap dan tindakan tegas itu belangsak karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan tetapi mengikuti arus bawahannya yang ABS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.